Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 IPS 1 maupun IPS 2 yang senantiasa Pak Tri cintai, Pak Tri banggakan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi, masih di materi pelaku ekonomi. Dan khusus untuk hari ini akan kita bahas salah satu bentuk badan usaha milik swasta yang kemarin dikatakan ini bentuk badan usaha swasta yang paling baik, yang paling sempurna dibandingkan bentuk badan usaha swasta yang lain, yaitu perseorangan, CV, firma. Nah, perseroan terbatas ini dikatakan lebih baik, lebih sempurna. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh pada materi kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang materi perseroan terbatas ini, sebetulnya yang lebih penting lagi bahwa di sini kita harapannya Pak Tri, kalian tidak sekedar mengetahui teori-teori tentang perseroan terbatas, tapi harapan dan doa Pak Tri yang lebih jauh lagi adalah bahwa di antara kalian nanti, saya doakan bisa menjadi direktur sebuah PT. Ya, dan saya yakin itu pasti ada. Kalaupun tidak, kalian nanti bisa menjadi pemilik saham dari perseroan terbatas ini. Ya, paling tidak kalian bisa menjadi pemilik saham dari perseroan terbatas ini. Jadi semakin banyak kalian nanti yang bisa memasuki pada bentuk badan usaha ini, saya kira itu adalah lebih baik lagi. Itu jadi harapan Pak Tri, kalian nanti tidak hanya sekedar tahu teori tentang perseroan terbatas, tapi yang lebih jauh lagi harapan Pak Tri, kalian nanti ada banyak yang bisa terlibat dalam perseroan terbatas ini. Apakah bisa menjadi direksi, apakah menjadi karyawan, ataukah menjadi pemilik saham dari sebuah perseroan terbatas ini. Baik anak-anakku, jadi tentang perseroan terbatas ini dikatakan secara teoritis pengertiannya adalah suatu persekutuan yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, atau dengan kata lain, perseroan terbatas sesuai dengan namanya, sero itu artinya adalah saham. Jadi suatu perusahaan yang modalnya terdiri atas sero-sero atau saham-saham, di mana para pemegang saham tadi, pemegang sero tadi, memiliki tanggung jawab sebatas atau terbatas pada saham yang dimiliki. Sebatas saham yang dia miliki. Artinya, kalau dia punya satu saham, dia punya satu hak suara. Kalau dia punya 10 saham, punya 10 hak suara. Atau kalau dia punya 50% saham itu, maka orang itu memiliki 50% hak suara di perseroan terbatas tersebut. Kemudian untuk dasar hukum pendirian PT sudah diatur oleh pemerintah, ini berlaku mulai tahun 2007 yang terbaru ya. Oke. Nah, sebagai badan hukum, PT mempunyai harta kekayaan sendiri, PT mempunyai tanggung jawab sendiri, PT tidak dapat bertindak sendiri. PT terdiri dari organ-organ yang akan bertindak mewakili PT tersebut.
organ-organ tersebut terdiri dari orang per orang yang cakap untuk bertindak dalam hukum. Nah, seperti tadi saya katakan, ada di antara kalian nanti yang menjadi organ-organ dari PT ini. Berarti orang yang cakap, orang yang pintar bertindak dalam hukum. Lanjut, pendirian PT. Untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi. Jadi, untuk mendirikan PT itu tidak sembarangan, harus resmi. PT mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar. PT mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Oke, lanjut. Jadi memang tidak main-main ini PT ini. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih, minimal 2 orang. Dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta pendirian yang telah disahkan tersebut didaftarkan dalam perseroan yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik. Akta pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut selanjutnya dimuat dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Lanjut. Nah, ini anggaran dasar PT. Anggaran dasar PT memuat sekurang-kurangnya nama PT tersebut, tempat kedudukan PT itu ada di mana, maksud dan tujuan PT itu harus jelas, kegiatan usahanya juga harus jelas, jangka waktunya ini juga harus jelas. Nanti terkait dengan izinnya itu ya. Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor PT. Jumlah saham, nah ini saham, nanti akan kita bahas tersendiri mengenai saham ini. Klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada tiap-tiap klasifikasi dan jumlah nominal masing-masing. Nih, saham atau share ya. Nama, jabatan, dan jumlah anggota direksi ini juga harus dimuat dalam anggaran dasar. Nama, jabatan, dan jumlah anggota Dewan Komisaris ini juga harus dimuat. Penetapan tempat, tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi. Ya. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Ya, dividen itu sama juga laba. Jadi kalau kita nanti punya saham, kita punya bagian keuntungan yang namanya atau disebut dengan dividen. Itu semuanya tadi dimuat dalam anggaran dasar. Kemudian, anggaran dasar PT tidak boleh memuat 1. Ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham. 2. Yang kedua, ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi pada pendiri atau pihak lain. Lanjut. Ini tentang modal PT. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sekali lagi, saham itu sama dengan zero. Jadi, berdirinya PT itu modalnya ditandai dengan zero atau saham-saham. Modal dasar PT paling sedikit 50 juta. Ini nggak main-main. Kalau kita ingin mendirikan PT itu minimal modalnya 50 juta. Itu baru boleh. Itu minimal ya. Paling sedikit 25% dari modal harus sudah ditempatkan atau disetor. Itu sudah ada uangnya. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibutuhkan dengan bukti penyetoran yang sah. Setiap saham wajib memiliki nilai nominal. Setiap saham mewakili 1 suara dalam RUPS. RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham. Setiap saham harus diterbitkan atas nama. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Oke, lanjut. Saham PT.
Saham PT dikeluarkan atas nama Baik, kita lanjutkan sekarang tentang saham PT. Oke, saham atau share ya, sekali lagi. Saham PT dikeluarkan atas nama pemiliknya. Kemudian, nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nominal tidak dapat dikeluarkan. Direksi PT wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimiliki. Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT. Kerugian PT melebihi saham yang dimiliki. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, 3. Menjalankan hak untuk lainnya untuk berdasarkan undang-undang tentang PT. Pengalihan hak atas saham memerlukan RUPS. Jadi pengalihan hak atas saham itu misalnya menjual saham. Memerlukan RUPS, diperlukan akta yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas saham dilaporkan pada Menteri. Pembagian wewenang dalam PT: 1. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, 2. Direksi, 3. Dewan Komisaris. RUPS itu adalah merupakan rapat umum pemegang saham, yang ini adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah PT. Isinya RUPS: 1. Menentukan direksi, komisaris, memberhentikan direksi atau komisaris, menetapkan gaji direksi dan komisaris, mengevaluasi kinerja perusahaan, memutuskan rencana penambahan atau pengurangan saham perusahaan, menentukan kebijakan perusahaan, mengumumkan pembagian laba. Ini hal-hal yang diputuskan pada saat rapat pemegang saham itu. Direksi, siapakah direksi itu? Direksi adalah organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT, serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi sekali lagi ya, pokoknya saya selalu berharap yang terbaik buat kalian. Nanti ada di antara murid Pak Tri di kelas 10 IPS 1 maupun IPS 2 ini ada yang bisa menjadi direksi sebuah PT atau Dewan Komisaris. Ini kedudukannya lebih tinggi. Dewan Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Jenis-jenis PT: ada PT terbuka, yaitu PT yang menjual sahamnya di bursa efek
di bursa saham, sudah go public. Jadi sahamnya ini bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk kalian yang punya uang. Lawannya PT terbuka, PT tertutup, yaitu PT yang sahamnya hanya boleh dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ini tidak dijual di bursa efek. Nah, ada PT kosong. Ini kaitannya dengan izin tadi. PT kosong adalah PT yang sudah tidak aktif, tidak ada kegiatannya, tetapi namanya masih ada, izinnya masih berlaku. Kelebihannya PT, kewajiban terbatas, masa hidup abadi, efisiensi manajemen, perubahan kepemilikan. Kelemahan PT, nah, memang izinnya sulit ya. Untuk mendirikan PT tidak semudah mendirikan perusahaan perseorangan. Nah, tetapi ini baik. Angel ngeteke, maka juga angel untuk berhenti atau tutup. Ini lawan PT. Demikian anak-anakku untuk materi perseroan terbatas ini. Nanti setelah ini akan kita sambung dengan kita bicara khusus tentang saham. Tapi yang jelas saham itu adalah surat berharga sebagai tanda bukti kalau kita itu memiliki perseroan terbatas. Demikian, ada hal-hal yang kurang pas berkenan saya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anak.